Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anakku yang ibu sayangi, alhamdulillah kalian sekarang sudah berada di kelas 4. Mungkin ada yang lupa dengan ibu. Siapa ya ibu itu? Nah, perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Nurul Safitri. Di kelas 4 ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran matematika. Kalian sudah punya bukunya? Kalaupun belum, tenang saja. Ibu akan memberitahu yang mana sih buku matematika yang kalian akan pelajari di kelas 4. Ini buku pelajaran matematika kalian. Ini adalah buku ESPS. Buku ESPS ini berpisah dengan buku tematik. Kalau waktu kalian kelas 1, 2, dan 3, untuk pelajaran matematika kalian bersatu dengan buku tematik, tema A, B, C, sampai tema H. Nah, sekarang di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, kalian nanti akan mempelajari pelajaran matematika itu berbeda-beda. Ini adalah buku ESPS kelas 4. Mau tahu apa saja yang akan kita pelajari di semester 1? Kita buka ya. Untuk pelajaran di semester 1 tentang matematika itu kita akan mempelajari yang pertama adalah pecahan. Yang kedua, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Yang keempat, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat. Kurang lebih kita akan bertemu dengan 4 bab di semester 1. Semuanya ada 9 bab ya. Insya Allah di semester 2 kita akan menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Semoga kalian pun mudah untuk mempelajari. Jika kalian ketika nanti belajar ada kesulitan, jangan malu-malu untuk bertanya pada ibu. Kalian mau voice note, mau video call, itu boleh. Boleh kalian bertanya dulu kepada wali kelasnya atau pada ayah bunda nomor ibu. Lalu kalian menghubungi ibu, insya Allah nanti ibu akan bantu untuk menjelaskan. Dan nanti ketika kalian masih ada yang belum mengerti, insya Allah ibu pun akan ikut home visit. Nanti ibu akan bantu untuk menjelaskan apa yang masih kalian belum pahami. Sekarang kita mulai untuk pembelajaran pertama ya, untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kalian pelajari di kelas 3. Waktu di kelas 3, kalian pernah belajar tentang pecahan. Pecahannya, mungkin kalian masih lupa-lupa ingat apa itu pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kalian pernah waktu di kelas 3 itu belajar tentang pecahan, ada yang namanya pembilang dan juga penyebut. Masih ingatkah apa itu pembilang dan penyebut? Kalau begitu, jika ada yang masih lupa, ibu akan menerangkan lagi ya. Kita akan mereview lagi materi yang di kelas 3. Pembilang yaitu di dalam pecahan ini nih, kita ada angka 1/2. Masih ingat ya cara membaca pecahan 1/2. Angka 1 itu merupakan pembilang. Yang di atas adalah pembilang. Dan pecahan itu ada tanda garis ya. Betul kan? Nah, garis itu di dalam pecahan adalah menandakan pembagi. Lalu ada angka 2 di bawah garis itu. Nah, itu adalah yang disebut dengan penyebut. Masih ingat apa masih lupa? Sekali lagi ya. Yang di atas dalam bentuk pecahan, angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Untuk mengingatkan kalian kembali tentang pecahan, yaitu pembilang dan penyebut, ibu memiliki contoh. Ini adalah kertas lipat. Kalau kalian tidak punya kertas lipat di rumah, tidak apa-apa. Yang penting kalian memiliki bentuk bangun datar yang bisa kalian bentuk. Contohnya ini ya, kertas origami atau kertas lipat ini ukurannya kurang lebih sama semua sisinya karena merupakan bangun datar dari persegi. Nah, untuk mengetahui cara mudahnya, jika kalian ingin membuat pecahan
di rumah, yaitu caranya pertama, kalian ambil kertas yang memiliki semua sisinya sama besarannya. Lalu kita akan lipat menjadi 2 bagian. Perhatikan ya. Boleh ya kalian lipat seperti ini. Setelah itu kalian punya gunting di rumah, atau kalau tidak punya gunting boleh kalian sobek, tapi yang rapi ya. Kalau ibu mau pakai gunting. Perhatikan ya. Ini akan ibu belah atau potong menjadi 2 bagian. Sudah terbelah ya, sudah terbagi. Ibu akan menerangkan lagi ya. Awalnya ibu memiliki 1 buah kertas lipat atau kertas origami. Lalu ibu bagi menjadi 2 bagian, ibu lipat, lalu ibu potong dan hasilnya adalah seperti ini. Menjadi ada 2 bagian kertas. Nah, masih ingat? Untuk memudahkan kalian, ibu akan menempelkan kertas ini ya. Awalnya kertas ini 1 bagian, lalu setelah dipotong menjadi awalnya 1 bagian, lalu ibu potong menjadi 2 bagian. Maka dalam pecahannya yaitu menjadi 1/2. Dari mana sih Bu 1/2? Awalnya 1 bagian, lalu kita potong dengan besaran yang sama. Ini menjadi hasilnya adalah 1/2. 1/2 yang kita dapatkan adalah awalnya 1 bagian penuh kita bagi 2 menjadi 2 bagian bentuk, jadilah 1/2. Tadi ibu sudah sampaikan yang mana pembilang dan mana penyebut. Nih 1/2. Yang atas adalah betul, ini adalah pembilang. Dan yang bawah, yang angka 2 adalah good. Itu adalah penyebut. Nah, contoh ya, di dalam buku paket kalian, di situ ada di halaman 2. Yang belum punya buku paket tidak apa-apa ya, perhatikan video ibu. Di sini ada 4 buah gambar, ada gambar kue, ada gambar buah semangka, ada gambar pizza, dan juga ada gambar roti tawar. Kita lihat ya satu persatu. Di dalam 1 buah kue ini, di sini terbagi menjadi berapa bagian ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 loyang atau 1 lingkaran penuh kue ini dibagi menjadi 10 bagian. Karena sama ibu mau diambil 1 bagian, maka nilainya menjadi 1/10. Dari mana 1/10? 1 bagian yang ibu ambil mewakili atau dari data keseluruhannya adalah 10 potong kue.
Lalu kita lihat gambar semangka yang kedua. Semangka ini awalnya satu lingkaran. Ya, kalau semangka kan ada yang bentuknya lonjong, ada yang lingkaran. Lalu ini akan dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini menjadi 6 bagian. Lalu oleh ibu diambil 1. Artinya nilai pecahannya adalah 1 bagian yang diambil dari keseluruhannya adalah 6 potong semangka. Gambar ketiga kita lihat ya. Ini adalah biasanya makanan kesukaan kalian di rumah. Ini adalah pizza ya. Pizza ini awalnya kita lihat dan kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Kalau sama ibu diambil 3 bagian, berarti nilai pecahannya menjadi 3/8. Dari mana 3? 3 bagian yang ibu ambil, total keseluruhannya adalah 8 potong. Satu kali lagi ya, ada gambar apa tuh? Ini adalah gambar dari roti tawar. Kalian pernah lihat roti tawar yang belum dipotong-potong ataupun roti tawar yang sudah ada potongan-potongannya? Kita hitung ya, mungkin berbeda dengan yang kalian punya di rumah. 1 loyang yang berbentuk persegi panjang ini menghasilkan berapa potong roti? Kita hitung bersama-sama. Yang jatuhnya ya, dari mulai yang jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 13 jumlah potongannya, yang jatuh ada berapa? Tadi kata ibu? Ya betul, ada 2. Nah, yang jatuh yang 2 ini akan ibu ambil. Berarti bentuk pecahannya adalah 2/13. Dari mana 2? 2 yang jatuh yang ibu ambil dari total keseluruhannya adalah 13 potong. Mudah apa sulit? Mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, setelah dari ibu menjelaskan tentang materi ini, di sebelahnya itu ada latihan loh. Latihan 1. Di situ akan mengerjakan soal. Ibu rasa kalian sudah paham. Di situ kalian bisa menentukan berapa pecahannya. Lalu ada yang sudah diwarnai juga. Adapun kalian yang harus mengarsir dan juga lain sebagainya. Semuanya ada 5 soal. Bagi yang belum punya buku, jangan khawatir. Kalian akan ibu berikan contoh soalnya. Kalian boleh mengerjakan jawabannya. Bagi yang sudah punya buku paket, silahkan diisi di situ. Kalau yang belum punya, kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Yang perlu kalian gambar, kalian gambarkan. Yang kira-kira kalian sulit, jangan mempersulit ya, dimudahkan saja semuanya. Jangan lupa kalian harus tetap happy dan juga bahagia. Oke anak-anak, jangan lupa saran dari ibu, jika ada soal yang tidak kalian pahami, boleh kalian hubungi ibu atau hubungi wali kelas kalian. Nanti akan ibu bantu untuk menjelaskan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 3. Pelajaran 1 saja ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.